Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pada kali ini kita akan membahas hadis-hadis kewajiban umat. Ada 40 hadis yang dikarang oleh Dr. Said Hamam atau Hamam Said. Kita mulai dari kewajiban ilmu atau faridatul ilm. Hadisnya kita akan bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaithil kasir asaba ardon fakana minha naqiyatun qabilal ma qabilatil ma fa'ambatatil kalau wal usbu al kasir wa kanat minha ajadibu amsakatil ma fanafa Allahu bihan nas fasyaribu wasaqau wazara'u wa asobat minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an wa zalika masalu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bizalika ra'san wa lam yaqbal hudallah allazi ursiltu bihi. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Hadis diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku diutus Allah dengan membawa keduanya, yaitu seperti hujan yang turun deras banyak di atas bumi, kemudian di antara bumi itu atau tanah itu ada yang gembur, subur, dia menyerap air. Dari sana tumbuh rumput-rumputan, berbagai tumbuhan yang banyak. Ada lagi tanah yang tandus, keras, cekung, dapat menerima air, menampung air. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan air tersebut kepada manusia. Mereka meminum dari air tersebut, mereka bisa memberi minum binatang-binatang ternak dan digunakan untuk bercocok tanam. Ada jenis yang ketiga, tanah yang cadas,
tidak dapat menampung air. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh. Semua itu adalah perumpamaan orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang Allah mengutus aku dengan ilmu tersebut. Lalu ia memahaminya dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Ada lagi orang yang tidak mau menerima ilmu pengetahuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan manusia dalam menyikapi petunjuk Rasulullah SAW, menyikapi dakwah Rasulullah SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan hadis di atas bahwa manusia dalam menyikapi dakwah, risalah, petunjuk ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terbagi kepada 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama, yang menerima hidayah, menerima petunjuk, menerima ilmu pengetahuan, lalu dipahaminya, lalu diamalkannya, kemudian diajarkannya kepada orang lain. Inilah tingkatan yang tertinggi dari manusia, di mana ilmu yang dia dapati, petunjuk yang dia terima bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Ini yang disebut dengan al-alim al-amil, orang yang paham dan mengamalkan ilmunya. Dalam bahasa Al-Quran, Rabbani, walakin kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Manusia hamba yang rabbani adalah, kata Ibnu Abbas, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini tingkatan terbaik. Kemudian yang kedua, ada orang yang menerima ilmu, memahaminya, dan menghafalnya. Lalu dia sampaikan apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui, apa yang dia hafal kepada orang lain. Dalam arti ilmu semata, hanya mengajarkan saja, tidak memotivasi, mengajak, mendorong untuk mengamalkannya, atau dalam arti tidak menyebarluaskannya sebagai misi dakwah. Hanya sekedar menghafal kemudian disampaikan kepada orang lain dan bermanfaat bagi yang lain. Bagi dia tidak mengamalkannya, tapi orang yang menerimanya memahami, mengamalkan, dan mengajarkannya kepada orang lain. Tetap bermanfaat, walaupun tingkatannya di bawah dari tingkatan yang pertama. Diharapkan orang yang seperti ini meningkatkan kesungguhannya, selain hanya sekedar menghafal ilmu, tapi harus mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang ketiga, kelompok ketiga adalah orang yang sama sekali ketika ada ajakan dari orang atau dari dai, mendengar arahan-arahan nasihat ilmu dari para ulama, kemudian dia menolaknya, tidak mengambilnya. Yang seperti ini adalah
seperti tanah tandus, gersang, tidak menerima air, nggak ada manfaatnya sama sekali. Kita berharap jangan sampai hanya menjadi orang seperti ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kita pahami dari hadis ini bahwa perlu adanya orang-orang yang memahami ilmu pengetahuan dan mengajarkannya, menyebarluaskannya. Dan kewajiban kita secara kolektif bahwa tidak cukup kita hanya tahu, paham, mengerti, hafal tanpa kita amalkan dan tanpa kita ajarkan kepada orang lain. Ini menuntut pada kita semua kita agar meningkatkan kapasitas kita belajar ilmu, memahaminya, jika perlu dihafalnya, dan yang paling penting adalah diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Karena tujuan dari diturunkannya Al-Quran adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, bagi seluruh terutama kaum muslimin dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan kapasitas kita dengan terus belajar, tidak boleh berhenti, tidak boleh bosan belajar. Kita perbanyak ilmu pengetahuan tentang agama kita dan kita berupaya untuk mengamalkannya, dan lebih terhormat lagi, lebih mulia lagi manakala kita mengajarkannya kepada orang lain, sehingga risalah ini terus tersebar semakin luas, semakin banyak orang yang memahami Islam dan semakin banyak orang yang menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang Islam ini. Permasalahan kita bahwa orang menganggap dakwah itu hanya terbatas pada sebagian orang atau yang disebut dengan ulama atau kiai atau ustadz dan seterusnya. Padahal kewajiban berdakwah untuk semua. Nah, walaupun tingkatan kapasitasnya berbeda-beda. Intinya apa? Mari kita tingkatkan keilmuan kita tentang Islam dan kita berupaya untuk mengamalkannya, terus kita menyebarluaskannya. Itulah yang mendapat kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan tentang hadis yang pertama ini terkait dengan kewajiban umat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, memahami ajaran-ajaran agama Islam, mengamalkan dan menyebarluaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.